Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang puasa itu sebagai sumber umat bagi seluruh makhluk ciptaan Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran banyak ayat yang dimulai dengan panggilan atau seruan kepada orang-orang yang beriman dengan kalimat hai orang-orang yang beriman. Suatu panggilan menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pula yang terasa dalam perintah melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, orang yang dipandang paling berkualitas adalah orang yang bertakwa. Kualitasnya bisa terukur jika tidak memiliki penyakit hati, seperti menganggap rendah orang lain, ujub, riya, pelit, dan hasud. Tidak memiliki penyakit lisan seperti berdusta, berkata kotor, menipu, mengejek, menghina, menggunjing, bersilat lidah, kemudian bertengkar, berdebat secara berlebihan. Nah, itu tidak dibenarkan. Melalui ibadah puasa Ramadan dengan begitu indah dalam meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan yang tidak berbayar dan bisa diikuti oleh siapapun, yaitu orang yang beriman. Tujuannya apa? Itu tujuannya untuk meraih derajat takwa yang dilatih selama 1 bulan penuh dengan menjauhi dari keinginan yang tidak benar dan menjauhi segala yang berhubungan dengan hawa nafsu. Orang yang berpuasa tidak saja mencegah makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, serta hal lain yang membatalkan puasa, tetapi jika menjadi diri tidak melakukan beberapa hal yang mendatangkan dosa. Pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu paling sedikit ada beberapa yang bisa kita mempunyai target. Yang pertama memantapkan akidah yang kokoh. Tujuan utama puasa yaitu mempersiapkan hati manusia untuk bertakwa, melembutkan hati dan takut kepada Allah. Takwa membangkitkan kesadaran dalam hati sehingga mau menunaikan kewajiban takwa, juga menjaga hati seseorang sehingga ia tidak mau merusak nilai-nilai ibadah puasa dengan maksiat, meskipun hanya dengan getaran hati untuk berbuat maksiat. Kemudian saya lanjutkan lagi, pemirsa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu merupakan bukti nyata bahwa kita kokoh ya dengan akidah seseorang. Karena itu takwa menjadi puncak ketinggian rohani, sehingga orang bertakwa yang berada pada posisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, firman Allah yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua, memantapkan hubungan dengan Allah. Salah satu nilai pendidikan dari ibadah puasa adalah upaya memantapkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang biasanya halal untuk dilakukan atau dinikmati. Pada saat berpuasa, seorang muslim diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tunduk saja kepada Sang Pencipta meskipun ia bisa melakukannya atau memiliki sepenuhnya untuk bisa dinikmati. Pemirsa yang dirahmati Allah, hal ini menunjukkan hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk penjelmaan dalam kepatuhan kepadanya. Terjalinnya hubungan yang dekat kepada Allah
merupakan modal yang sangat penting bagi manusia. Bahkan tidak hanya mengemban amanah perjuangan, tetapi juga bisa menjalani kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang dirahmati Allah. Selanjutnya adalah memantapkan hubungan dengan sesama. Kenapa? Karena puasa Ramadan adalah ibadah yang dilakukan secara serentak di seluruh dunia. Kaum muslimin merupakan satu hal yang sama, yaitu lapar dan haus, sama-sama berjuang. Itu semua yang dibenarkan oleh Allah SWT. Nilai keserentakan ini diharapkan bisa menghasilkan kebersamaan antara hubungan yang baik sesama manusia. Apabila hal ini kita gunakan untuk kemajuan kemajuan bersama bangsa dan negara. Kemudian yang keempat yaitu memantapkan jiwa ketabahan. Dalam perjuangan di bidang apapun, ketabahan jiwa merupakan sesuatu yang sangat dituntut adanya pada diri para pejuang. Demikian juga dengan perjuangan kita selama bulan Ramadan kita dengan berpuasa. Ibadah puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang memberikan pendidikan dan latihan untuk memiliki ketabahan, sehingga seorang yang berpuasa yang semestinya menjadi orang yang memiliki daya tahan yang kuat dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam kondisi sesulit apapun, seperti kita haus dan lapar. Pemirsa yang dirahmati Allah, berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terdapat banyak nilai-nilai yang bisa digali dalam melaksanakan ibadah puasa. Pertama adalah puasa menjadi sarana mensucikan hati dan jiwa agar taat kepada perintahnya. Kemudian kedua, puasa mengajari kita untuk peduli dengan sesama, untuk kita berbuat jujur, untuk kita berbuat kesabaran. Hanya dengan mengalami dan merasakan secara langsung jiwa sosial kita, kepekaan kita terhadap sesama, maka kita akan muncul dan terasah. Puasa mengajari kita untuk saling berbagi dan memberi kepada saudara yang kekurangan. Kemudian yang ketiga adalah puasa melatih kita mempererat dan memperkokoh senasib mencintai dan menyayangi sesama umat. Maka perilakunya lebih terpuji dan dijauhi dari sifat yang mengunderestimate. Dan keempat yaitu menguatkan aspek mental. Ramadan memotivasi kita untuk meningkatkan kualitas terhadap kita dalam membersihkan dosa dan kesalahan, sehingga akan menghasilkan kualitas mental dan diri kita menjadi yang lebih bagus ya. Kemudian di dalam selama bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan terus dan terjaga untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan lagi berikutnya, yaitu pemirsa yang dirahmati Allah, makna dari Ramadan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah tumbuhnya kesadaran yang akan terus memelihara ya untuk berbuat kebaikan. Kemudian kita dapat tetap disemai dan ditumbuh suburkan pada hari-hari selanjutnya pasca Ramadan sepanjang hidup kita. Kualitas sumber daya manusia dapat terlihat pada sosok yang tetap istiqomah, berusaha untuk berbuat yang soleh terhadap dirinya ataupun kepada sesamanya, bahkan kepada makhluk yang lain. Ya, meskipun tidak diiming-imingi dengan ganjaran yang pahalanya berlipat-lipat selama bulan Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, makna Ramadan bagi peningkatan kualitas sumber daya umat adalah tumbuhnya kesadaran yang akan terus memelihara interaksinya dengan Allah Ta'ala dengan mengaplikasikannya nilai-nilai kebajikan meskipun telah tamat dari madrasah Ramadan. Kualitas sumber daya umat Islam dapat terlihat pada sosok yang tetap istiqomah, berusaha untuk tetap soleh dan soleha terhadap dirinya dan kepada sesama, bahkan kepada makhluk yang lain.
meskipun tidak diiming-imingi dengan ganjaran yang berlipat ganda seperti di bulan Ramadan. Semakin jelas bahwa kehadiran Ramadan menjadi kebutuhan kita untuk mengupgrade iman dan takwa, sehingga kita benar-benar menjadi umat yang terbaik, menjadi semakin kuat dan tebal iman, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita dapat mendekati bangunan yang ideal, yakni menjadi insan Allah yang taat kepadanya. Sehingga kita akan bisa melihat di saat ritual-ritual Ramadan jika dilaksanakan atas dasar iman dan penuh kesadaran dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka akan memberikan sentuhan dan energi transformatif yang signifikan terhadap setiap mukmin sebagai proses meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih sempurna sebagai upaya mengantarkan manusia agar meraih derajat, yaitu dengan takwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wablahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.